Nah kalau misalnya orang baik, kalau misal orang yang baik beneran baik karena cara dia berpikir gitu, dia berpikir manusia apapun agamanya, siapapun Tuhannya itu memang harus dihargai, ya dia akan hargai gitu, terlepas dari surga neraka ada atau timbangan dosa pahala itu ada gitu. Itu kadang-kadang aku ngelihat orang yang melihat agama dan Tuhan sebagai moralitas, sumber moralitas absolut, itu menakutkan buat aku. Oke, menakutkan. Karena orang yang berbuat jahat atas nama agama itu pakai pola pikir yang kayak gini. Baik, sahabat semua, kita masih bersama dengan Mbak Kumaila yang istimewa malam hari ini gitu ya. Pikiran-pikirannya berbeda dari wanita lain. Nah, Mbak, aku pengen tahu ya, kalau misalnya dikumpulkan ini ya, kira-kira apa sih yang selama ini muncul di benak, di pikiran dari agama itu yang nggak logis gitu ya, yang menurut Mbak Kumaila nggak logis itu apalagi gitu, selain kemudian tadi soal jilbab, soal babi yang agak kontroversi dan lain sebagainya, itu apa sih Mbak, biar kita makin mulai aware gitu, mempertanyakan hal-hal yang sebenarnya mungkin itu nggak banyak dipertanyakan orang tapi sangat esensial gitu. Aspek nggak logis dalam agama. Sebenarnya kalau kita mau lihat dengan lebih luas, secara umum dasar-dasar dibangunnya konsep agama hampir mungkin aku bisa bilang di semua agama konsepnya adalah konsep yang gak logis, konsep yang mitologis. Makanya biasanya dalam agama tuh ada konsep penciptaan manusianya gimana. Kalau di Islam kan dari segumpal tanah terus ditiupkan ruh gitu ya, awal mula manusia. Ya, di agama-agama lain juga ada cerita-cerita yang masing-masing. Terus misalnya apa lagi ya, tadi nabi-nabi mujizat udah, terus konsep Tuhannya. Biasanya tiap agama punya konsep Tuhannya masing-masing yang sebenarnya nggak logis tapi masuk akal buat yang percaya. Jadi kayak konsep Allah itu cuma masuk akal buat orang Islam doang. Konsep Tuhan Yesus cuma masuk akal buat teman-teman Kristiani gitu. Dan lain-lain gitu. Jadi kalau misalnya aku yang muslim nih lagi galau gitu. Terus teman aku yang Kristen bilang, "Ya semoga kamu dikasihi Tuhan Bapa," gitu. Ya aku nggak relate, nggak ngerti gitu. Tapi kalau misalnya teman aku bilang ini adalah cobaan dari Allah, nah itu akan masuk akal buat aku. Jadi itu subjektif dan memang gimana ya, manusia itu memahami dunia dengan cerita. Cerita-cerita itu lebih mudah untuk kita serap daripada fakta. Bahkan meskipun ketika cerita-cerita itu lebih rumit. Kan kalau misalnya anggaplah ada ilmuwan-ilmuwan yang tidak percaya penciptaan versi agama, terus mencoba mencari pola, mencoba mencari bukti, terus bilang oh ini awal mula semesta ini karena ada Big Bang gitu. Terus itu kan sebenarnya lebih simpel karena ternyata rentetannya setelah Big Bang ini konsisten nih, semesta ini emang expanding, udah gitu kehidupan mulai terbentuk gitu. Nah tapi kalau itu lebih simpel tapi lebih susah diterima daripada yang awalnya ada satu manusia diciptakan dari tanah, ada di surga, terus dikasih pasangan, terus diturunkan ke dunia gara-gara dia makan buah. Maksudnya penuh simbol kayak gitu kan sulit ya, itu pembacaan yang sulit tapi indah di otak manusia itu indah dan itu lebih mudah untuk diterima. Jadi kalau pertanyaannya adalah gimana supaya aware sama aspek-aspek yang gak rasional dalam agama, sebenarnya agama sendiri itu dibangun dari aspek-aspek yang gak rasional itu. Dan sebenarnya gak apa-apa, memang manusia itu bukan makhluk rasional, yaitu manusia itu menghargai cerita, manusia itu menghargai
konsep-konsep fiktif gitu, dan itu sangat manusiawi gitu. Tapi tentang esensi dari penciptaan itu sendiri gitu, yang menurut Mbak Mila paling logis, paling realistis tentang misalnya tentang semesta ini gitu ya. Apakah kemudian alam semesta ini terjadi dengan sendirinya, ataukah kemudian nggak bisa, tetap harus ada yang menciptakan dong gitu. Itu gimana tentang hal itu? Itu ini ya pertanyaan klasik antara apologis dan ateis tuh kayak gitu. Iya. Apakah pure chance atau ada yang menciptakan? Oke. Dan bahkan ada juga menciptakan, maksudnya Allah yang menggerakkan Big Bang itu misalnya gitu. Atau ya alternatif lainnya. Tapi menurut aku, apakah terjadi kebetulan ataupun ada Tuhan, menurut aku itu pertanyaan yang gak penting. Karena itu ujung-ujungnya kita gak bisa membuktikan gitu. Itu hal yang di luar ranah pembuktian gitu. Jadi aku sih lebih setuju kalau kita meningkatkan penalaran saintifik kita gitu. Kalau misalnya memang yang ada pembuktiannya gitu, memang jelas selaras dengan realitas, ya udah terima aja. Maksudnya kita ngapain menolak fakta? Karena kita mau nolak atau terima pun fakta tetap fakta gitu. Demikian. Benar. Tapi kalau misalnya masuknya ke kepercayaan, nah itu baru kamu mau percaya atau enggak gitu. Dan itu adalah keputusan personal tiap orang. Jadi makanya itu menurut aku pertanyaan yang gak terlalu penting untuk dieksplor gitu. Oke. Baik. Percaya nggak sih sama reinkarnasi? Enggak. Alasannya apa? Karena aku sendiri nggak percaya nyawa. Oke. Jadi aku pernah ngulik-ngulik banget nyari tahu tentang jiwa, nyawa atau roh, arwah gitu. Dan itu aku bikin 2 konten panjang di Forbidden Questions. Setelah mati kita pergi kemana? Oke. Jadi kesimpulanku yang sekarang, atau mungkin yang sementara ini sekarang, kita itu hidup bukan karena kita dikasih nyawa, bukan karena ada yang ngasih kita nyawa. Kita itu hidup karena organ-organ kita berfungsi gitu. Kita itu ada karena ibu bapak kita berkawin gitu. Ibu bapak kita berkawin dan berhasil jadi anak dan tumbuh dan organ-organnya berfungsi. Makanya aku bisa nafas, otak aku berfungsi, aku bisa ngerasain sakit, dan segala yang aku rasa, seperti misalnya mimpi, aku dapat firasat, aku dapat hikmah atau apa, itu sebenarnya karena otak aku sehat gitu. Karena otak aku bisa ngasih aku jernih gitu ya? Pengalaman, benar, karena bisa ngasih aku pengalaman itu gitu. Nah, dan apa yang terjadi ketika aku mati, ketika jantung aku berhenti berdetak, otak aku berhenti bekerja, oksigen udah gak jalan, ya aku udah gak nafas. Dan itulah ketika nyawa nggak ada, kan kita sebut nyawa udah nggak ada. Dan ya udah, nanti ya paling lama-lama aku membusuk gitu. Nah dan itu apa ya, sangat bisa dipahami kenapa manusia pengen banget percaya kalau jiwanya kekal, karena menghilang itu kan menakutkan ya. Menghilang, apalagi kita nggak tahu kemana. Makanya hiburannya itu hidup ini sementara, tenang aja, hidup ini sementara, tapi akhirat itu kekal. Menurut aku itu hiburan. Miskin gak apa-apa deh, sekarang yang penting nanti di akhirat bahagia gitu ya. Menurut aku itu hiburan buat orang yang takut mati. Dan hiburan buat orang miskin juga itu, yang nanti mungkin kekayaannya di akhirat gitu. Atau gak apa-apa sekarang kita menderita, orang-orang kafir pesta pora, nanti mereka di akhirat dibakar gitu. Itu hiburan aja. Lagi-lagi itu cerita yang kita buat untuk membuat penderitaan kita terasa lebih enak untuk dijalani gitu. Karena faktanya setelah kita mati, ya syaraf-syaraf aku nggak bisa bikin aku merasa apa-apa lagi gitu. Kita bisa merasa senang, sedih, takut, karena otak dan syaraf-syaraf ya. Dan ketika itu mati, ya harusnya nggak bisa ngerasain gimana-gimana. Jadi arwah itu bukan entitas tersendiri yang gaib gitu, yang nanti setelah kita mati dia traveling kemana gitu, ke surga atau traveling ke
hewan ya kalau reinkarnasi, atau traveling ke manusia lain gitu. Oke. Terkait dengan keadilan Tuhan gitu, misalnya ketika seorang manusia itu dia hidup penuh dengan kejahatan gitu ya, penuh dengan tindakan-tindakan yang merugikan banyak orang gitu. Nah setelah itu kan misalnya dia mati gitu, udah berarti di situ nggak ada keadilan Tuhan gitu, nggak ada pertanggungjawaban secara jiwa atau secara apa gitu. Kalau ketika kemudian tidak percaya dengan reinkarnasi, bagaimana dengan hal ini? Eh, Tuhan yang maha adil itu adalah konsep yang kita buat untuk merasa seolah-olah hidup ini adil. Padahal sebenarnya nggak ada, di dalam hidup ini nggak ada konsep keadilan. Ya cuman kita bikin-bikinnya ya supaya terasa adil. Dan kalau misalnya konsekuensi perbuatan, gini loh, manusia sebenarnya tidak membutuhkan Tuhan atau agama untuk bisa punya moral, karena bakat moral itu udah ada di kita. Jadi kita udah punya empati, otak kita tuh punya empati. Bahkan tanpa agama pun kita sebenarnya udah bisa untuk berbuat baik dan gak merugikan orang lain gitu. Fitrah kita begitu gitu ya. Dan malah kalau misalnya orang jahat, kalau dikasih agama bisa aja dia berbuat jahat dengan justifikasi agama, itu kan ada. Nah jadi emang baik dan jahat sebenarnya adanya di cara kerja, cara otak kita berpikir. Dan konsekuensinya gini loh, konsekuensi yang paling nyata itu ya di dunia. Misalnya kalau misalnya kita mencuri, ya aku akan merugikan orang yang aku curi. Kalau aku ketahuan, aku bisa masuk penjara misalnya, atau aku bakal kehilangan teman baik. Misalnya ada teman baik aku yang tahu aku mencuri, dia bakal nggak mau temenan sama aku. Jadi konsekuensi yang nyata tuh itu. Dan tanpa Tuhan pun konsekuensi itu kan ada. Kalau misalnya aku sering dapat komentar yang nggak enak banget gitu, gara-gara misalnya aku bahas hal-hal yang aku mengkritik agama atau konsep ketuhanan. Udah gitu gini, ya udah lu kalau misalnya nggak yakin Tuhan itu ada, sini lu gue perkosa gitu. Nah kan bukan gitu ya, maksudnya kalau ada orang yang mau merkosa aku, ya konsekuensinya satu mungkin bisa aku tonjok gitu atau ya aku laporin polisi gitu. Dia bisa dapat konsekuensi yang mungkin lebih merugikan gitu. Nah jadi kayak apa ya, justru orang yang berpikir bahwa tanpa adanya Tuhan atau agama maka orang-orang jadi jahat, itu adalah orang jahat. Karena itu berarti kalau misalnya konsep pahala dosa dihilangkan, kalau konsep surga neraka dihilangkan, dia akan bebas berbuat jahat gitu. Enggak juga. Nah tapi masalah dia berpikir begitu. Dan kejahatan kebaikan orang kan letaknya di cara dia berpikir. Kan? Nah kalau misalnya orang baik, kalau misal orang yang baik beneran baik karena cara dia berpikir gitu, dia berpikir manusia apapun agamanya, siapapun Tuhannya itu memang harus dihargai, ya dia akan hargai gitu, terlepas dari surga neraka ada atau timbangan dosa pahala itu ada gitu. Itu kadang-kadang aku ngelihat orang yang melihat agama dan Tuhan sebagai sumber moralitas absolut, itu menakutkan buat aku. Oke, menakutkan. Karena orang yang berbuat jahat atas nama agama itu pakai pola pikir yang kayak gini. Jadi nalar kritisnya mati, kemanusiaannya mati, dia jadi anti ilmu pengetahuan juga. Ketika ada, anggaplah ini firman Tuhan atau sabda dari nabinya gitu, yang dia tafsirkan sebagai ajakan yang merugikan orang lain, anggaplah perintahnya itu membunuh atau apa, jadi bakal kerjain karena dia menganggap itulah yang baik. Nah itu menyeramkannya di situ. Nah kalau kita lebih detail lagi kemudian memandang misalnya kayak di negara-negara yang mayoritas masyarakatnya itu adalah ateis misalnya ya, itu ternyata banyak loh yang lebih masyarakatnya lebih islami, lebih empatinya lebih tinggi, terus di negaranya itu juga
aman, praktik korupsinya juga rendah gitu. Iya nggak sih kira-kira? Iya, iya. Ironisnya begitu ya. Mungkin karena mereka hidupnya di bumi. Maksudnya orientasinya dunia, bukan akhirat. Jadi kalau mau hidup di dunia yang damai, ya jadilah masyarakat yang menciptakan kedamaian itu gitu. Oke. Dan itu kan kayak di negara-negara Nordik, kita ninggalin bayi di taman buat tidur siang, itu kan biasa ya. Iya, oke. Rumah-rumah nggak dipagerin, nggak dikunci, itu biasa. Tapi nggak ada kriminalitas apa-apa Yes. gitu. Nah biasanya counternya kalau yang kayak gini tuh orang suka bilang tapi tingkat bunuh diri di sana tinggi gitu. Nah bisa jadi juga di negara yang religius sebenarnya orang yang pengen bunuh diri tuh ada, tapi takut neraka gitu. Bukan berarti beragama menyelamatkan dia dari rasa ingin mati gitu. Sebenarnya tetap pengen mati, pengen bunuh diri, cuman takutnya nanti masuk neraka, jadi nggak jadi. Nah mungkin karena kalau tidak beragama dia tahu tidak ada konsekuensi, bukan dia yakin tidak ada konsekuensi neraka, ya dia bunuh diri aja, ngerasa toh ini nggak merugikan siapa-siapa. Kalau misalnya kematian dia nggak merugikan siapa-siapa ya. Jadi kalau kita lihat ke situ malah jadinya yang orientasinya duniawi itu lebih makmur, lebih aman, dan lebih sejahtera dan lebih bahagia juga. Ya itu menarik sih. Tapi Mbak Kumaila percaya bahwa kemudian dalam kehidupan ini ada sumber dari segala sumber, ada kecerdasan yang tanpa batas, atau orang menyebutnya sebagai Tuhan lah, sebagai keberadaan, sebagai Allah. Percaya itu? Mungkin tidak sebagaimana orang biasanya mendefinisikan itu sih. Oke, mungkin didefinisikan tapi to some extent ya. Oke. Iya. Tapi tidak di apa tuh namanya, misalnya yang rata-rata kan umumnya dianggap sebagai sosok yang kemudian semua jalan hidup kita udah diatur, bukan seperti itu. Bukan ya? Sosok yang absolut, bukan juga sosok yang perlu aku sembah-sembah supaya aku diterima di surganya. Bukan dengan konsepsi kayak gitu sih, bukan kayak konsepsi di agama-agama sih. Bagaimana sih kita bisa menyalakan nalar kritis kita, membangkitkan nalar kritis kita tentang esensi daripada surga dan neraka itu, dan kenapa kemudian banyak pemuka agama yang kemudian mentransformasikan value-value itu, pentingnya untuk masuk surga karena di sana ada bidadari, ya, pentingnya kita melakukan suatu tindakan supaya nggak dimasukin ke dalam neraka. Itu motifnya apa sebenarnya? Menurut aku reward surga neraka itu adalah cara yang paling mudah dan sederhana untuk bisa mengendalikan orang secara kolektif. Kayak itu kan konsepnya sederhana ya, kamu berbuat baik dapat pahala, banyak pahala, masuk surga. Kamu berbuat salah, kamu ngumpulin dosa, masuk neraka gitu. Itu konsep yang gampang dikomunikasikan dan terbukti efektif nih dalam peradaban manusia ini, terbukti efektif untuk mengendalikan perilaku orang-orang. Kepentingan politik. Bisa, nah itu dia, karena sesederhana itu, jadi mudah juga dipelintir untuk kepentingan politik. Penguasaan sumber daya alam. Bisa juga. Dibikin orang supaya mabuk agama, bertengkar sesama saudara gitu ya kira-kira. Makanya kan ada yang pernah aku dengar, kayaknya di Indonesia nih masyarakatnya dibiarin aja kecerdasannya selevel itu supaya gampang dikendalikan. Oke. Jadi IQ 78 itu sengaja gitu, ada desain gitu. Ya aku nggak tahu, ini kayak cuma kayak obrolan biasa. Aku nggak punya bukti apa-apa. Cuman itu make sense di negara yang kesenjangan ekonominya sangat tinggi ya. Maksudnya di sini kan yang kaya banget, yang miskin keinjek-injek banget. Nah, yang kaya ini kan mengeksploitasi yang tengah dan bawah kan, supaya tetap tereksploitasi. Ya harus dijaga supaya mereka penurut.